warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ala alihi wa ala alihi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wasibaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Busrolana nilalmuna zalalana wa falhana wadahu anjasa wahnahu wal bisru adham ilana. Busrolana nilalmuna zalalana wa falhana ya nafsu timbi billiqaya inqali ayuna hazza jamalul mustafa anwaruhu laslana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wasifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayihina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina biyawmina hazaina yaumil akhirat biyawmina hazaina yaumil akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa di rumah, saya Ical kembali hadir dalam program yang luar biasa, program Ustaz Gaul bersama dari Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara. Masya Allah. Tadi ini kita dibuka dengan sahut yang luar biasa. Ini kita mau tahu, ini ibu ketuanya ada nih, anggotanya ada Tommy, keuangan ada Tommy, bendaharaan ada Tommy, semua di bawah sini. Tapi kita tidak tahu, Bos Santo, pemirsa juga pasti penasaran, siapa ini ibu? Dari mana ini? Di mana ki ini? Betul. Jadi kita mau tanya dulu, ibu-ibu. Ya, masih mau. Ya, ini ibu-ibu dari Masjid Salim. Aku buru-buru ya. Ini sana lo lari jualan di depan ya. Pelan-pelan ya. Ini ibu-ibu dari Masjid Salim. Ada dari masjid tua. Bu pelan-pelan lagi. Iya siapa tadi? Ya. Masjid Salim. Oh. Ya, dan kebetulan juga kita ini bersama bagian bidang dakwah, teman-teman kita dari Masjid Tua Katangga, ada bapak-bapaknya. Pak, selamat datang Pak. Pak, wih, ya. Keren Pak, selamat datang. Keren, makasih Pak Ustaz ya. Ya, kebetulan kita sama Bu Ketua. Tadi ibu-ibu kamu lomba Ibu Ketua. Ini saya perkenalkan, Majelis Taklimnya apa namanya Ibu Ketua? Masjid Tua. Ya, nah kan betul. Jadi saya membuat Islamiyah Masjid Tua. Masya Allah. Nah, sebelum kita lanjut, pemirsa di rumah kita tafsirnya, kita bicara soal Ibu Ketua. Ibu Ketua, kalau Masjid Tua, berarti Tua Tommy ini Masjid Taklim kah? Kira-kira berapa lama ini Masjid Taklim tak Bu Ketua? Kalau Majelis Taklim buat Islamiyah Masjid Tua ini mulai pada tahun 2005 untuk Majelis Taklimnya. Masya Allah. 20 tahun, Masya Allah. Lalu sebentar dulu buat Majelis Taklim. Dan Ibu Ketua masih bertahan dari 2005 kemarin sampai sekarang. Kalau itu saya sebagai anggota, ketuanya adalah Ibu Hajar BPD yang meninggal 2009 lalu. Jadi saya masih di sini sejak tahun 2001. Berarti termasuk Tua Tommy juga ceritanya Ibu Ketua deh. Di awalnya itu saat ini ada kami laksanakan itu pengajian dari rumah setiap malam Jumat. Oh gitu. Akhirnya kami laksanakan itu. Ya, jadi kumpul di sini. Nah, kan kalau mau dibilang Pak legend itu kan legenda Nusantara. Legend itu ini Masjid Tua Katangga. Kalau Masjid Tua Katangga ini berdiri tahun berapa Bu Ketua kalau tahu? Tahun tahun 1600. Lahir bagi Pak Ustaz. Berapa Bu Ketua? 1603. Ada yang Pak Ustaz lahir nih. Baru direncanakan. Baru rencana itu masih diiming-iming ya. Nah, jadi tahun 1603 ini sudah masjid paling tua Ibu Ketua. Nah, kalau selain ini kegiatannya Majelis Taklim tiap bulan ada rutin. Kalau kegiatan yang rutin setiap bulan itu yaitu pengajian. Pengajian itu sudah rutin. Pertemuan seperti ini dan juga di dalamnya ada dengan kegiatan arisan. Kemudian setiap malam Jumat kami adakan pengajian di sini membaca 4 surah Yasin, surah Rahman, surah Al-Waqiah dan surah An-Nur. Masya Allah. Kemudian setiap hari Ahad subuh itu kami laksanakan zikir bersama yang dipimpin oleh Bapak Ustaz Maulana Santri. Oh, jadi memang banyak rutin ya, setiap minggu itu sudah ada aktivitas ya. Kalau tidak baca kiasnya, tadi memang begini sampin lah, saya kuburan. Kuburan, Masya Allah. Jadi ada Pak Ustaz juga sana yang ngajar di. Nah, misalnya rumah pastinya nanti kita akan bicara dengan Ibu Ketua. Yang pastinya kita akan juga Ibu, Bu.
Mau dengar pesannya Pak Ustaz toh? Hah? Nanti juga ada kesempatan untuk kita bertanya Pak Ustaz, nanti kita kasih hadiah sarung. Tapi sebelum kita mulai tausiah Pak Ustaz, pemirsa di rumah, kita ingatkan kembali buat ibu-ibu pemirsa di rumah yang mau kunjungi website dari Sarung Gajah Duduk, ibu bisa ya kunjungi websitenya di www. Tahu bikin www.gajahduduk.com ya. Atau kalau mau follow boleh Instagram dan Facebooknya di @gajahduduk_id. Ibu Di. Nah, kenapa? Karena Gajah Duduk ini sekarang bukan cuma sarung yang Bunda jual. Ada yang mukena, ada yang pasmina, ada yang baju koko, kopiah, gamis, kurta, pokoknya lengkap semua. Jadi kalau ibu kunjungi nanti muncul, wih produk terbaru dari Sarung Gajah Duduk. Budi, Bu, tanda kaki, melengket dulu di tembok ibu di belakang. Yang mana? Bu, dalam bisa rumah langsung saja barangkali kita mau tahu tema hari ini kita apa Ustaz? Ya, tema hari ini saya tertarik dengan nama majelis taklim ini. Majelis taklim Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islam. Ukhuwah ya. Jadi kita angkat tentang ukhuwah. Ya, apa sih itu ukhuwah? Oke. Seperti itu. Begitu Ustaz. Iya, padahal kalau begitu. Terima kasih. Silakan. Kasih kita Ustaz. Oh, saya suruh. Baik, izin Bu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asbihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, seluruh jamaah majelis taklim Ukhuwah Islamiyah Masjid Al-Hilal, Masjid Tua Al-Hilal Katangka, Kabupaten Goa. Ya. Iya, Dan Goa ya. seluruh pemirsa Fajar TV yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita semua masih diberikan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan, kekuatan, bahkan salah satu nikmat yang terbesar itu adalah nikmat ukhuwah. Ukhuwah. Itu sama dengan nama majelis taklim kita ini. Betul. Ada tuh itu nama catering. Ukhuwah. Ada juga nama catering ukhuwah. Iya, ada macam dia ukhuwah. Tapi orang belum tahu artinya. Apa itu artinya itu ukhuwah? Ukhuwah, iya. Banyak pakai catering ukhuwah ada. Ukhuwah Islamiyah juga ada. Banyak ya, pakai ukhuwah. Ya, memang ukhuwah ini sangat penting Ibu. Dan ternyata majelis taklim ini sudah berdiri 2005, sudah 20 tahun. Pantas masih muda-muda. Masih muda 20 tahun. Kelihatan itu orang muda Ustaz. Dari alisnya. Iya, itu. Dari alisnya ibu-ibu ya. Masih cincang ya. Masih bentuk L. Iya. Tadi dari tadi waktu saya masuk di sini saya perhatikan satu saja. Apa itu? Warna bajunya menarik sekali. Iya, warna apa kira-kira? Apa sih ini bulan mana warnanya? Iya. Warna apa ini baju tak? Salem. Kemarin ada burgundi. Iya, salem. Ada tuh kemarin burgundi Ustaz. Macam-macam nama sekarang. Iyo teh kuda ada sama. Ada saja. Ada juga telur asin. Iya. Ya, mudah-mudahan insya Allah ibu-ibu kita semua di sini diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Alamin. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita, dengan salawat yang kita lantunkan tadi sebagai saksi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membawa kita nanti insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaat dari beliau insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu majelis taklim Ukhuwah Islamiyah dan seluruh pemirsa Fajar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, nama majelis kita ini Ukhuwah Islamiyah. Ya. Ya, Ukhuwah Islamiyah ini merupakan salah satu dari pembagian ukhuwah yang ada. Para ulama membaginya menjadi 4. Jadi karakteristik umat Islam di zaman Nabi, di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada 3 karakteristik di zaman Rasul, ya, yang menjadi dasar kekuatan mereka. Yang pertama adalah kekuatan iman dan akidah. Iman dan akidah. Yang pertama. Ya, dipasangkan iman dan akidah. Kemudian yang kedua adanya ikatan kepemimpinan dan senjata. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah dan ikatan hati. Ukhuwah dan ikatan hati. Ya, ini penting, ini iman dan akidah. Kemudian yang kedua kekuatan kepemimpinan dan senjata. Ada orang yang kuat dalam memimpin, leadership, tetapi persiapan persenjataannya itu tidak ada. Ya. Maka suatu negara itu tidak akan bisa bertahan atau berkembang. Kemudian yang ketiga adalah adanya ikatan ukhuwah dan adanya ukhuwah dan ikatan hati. Ya, dipasangkan. Kenapa ukhuwah dan ikatan hati? Sebab ada orang yang bersaudara tetapi belum tentu sehati. Betul, Ustaz. Ada. Banyak malah. Jadi ini ukhuwah dan ikatan hati, bukan ikatan cinta. Ya? Betul, bukan. Apalagi ikatan tali buras, bukan. Iya, bukan. Ya. Kalau ikatan cinta, ya saya ada bagian dari situ. Karena jamaah bilang mirip-mirip KPD Aldebaran. Si Baji begini, Ustaz Yawid saja dibilang begitu orang. Iya. Jadi ini ikatan ukhuwah ini sangat penting. Ukhuwah dan ikatan hati. Ada orang yang bersaudara, tetapi ikatan hatinya biasa terputus. Nah. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, dan berpegang teguhlah engkau kepada tali agama Allah wa la tafarraqu. Jangan engkau bercerai-berai. Jadi Al-Quran sudah melarang kita untuk saling bercerai-berai. Iya. Kalau orang yang bercerai-berai berarti tidak ada itu ikatan ukhuwah dan ikatan hati. Tapi di sini tidak. Nah, ada sini. Ada. Buktinya 2005 sampai sekarang masih bersatu. Iya, yang memisahkan dia adalah maut. Masya Allah. Masya Allah. Yang memisahkan mereka rumahnya dengan rumah satuan. Iya. Nah, rumahnya dengan kuburannya. Kuburan. Saya betul. Kalau hati bahaya. Iya. Sementara ibu ukhuwah itu ada 4, ya. Yang pertama ukhuwah ubudiyah. Kemudian ukhuwah insaniyah. Insaniyah. Kemudian ada ukhuwah wataniyah an-nasab. Ya, kemudian yang terakhir adalah ukhuwah Islamiyah. Inilah nama majelis taklim kita. Yang pertama ukhuwah ukhuwah apa, Bu? Yang pertama ukhuwah mau tadi Pak Ustaz. Ubudiyah. Ya, ubudiyah. Apa itu ukhuwah ubudiyah? Dia sama-sama seketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian insaniyah, dia bersaudara sesama manusia. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah wataniyah an-nasab. Sekebangsaan dan nasab, seketurunan. Kalau mau ini Pak Bu ditelusuri ya. Kalau kita mau telusuri, kita satu keturunan dari mana? Dari Nabi Adam alaihissalam. Ya, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah ukhuwah Islamiyah. Ada Islamiyahnya di dalam. Berarti persaudaraan sesama umat Islam. Ya, dasarnya berada pada surah ke-49, surah 49 surah Al-Hujurat, ya, itu ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu ikhwah, bersaudara. Ya, Ibu ya. Kemudian apa kira-kira faktor pendukung ukhuwah supaya ukhuwah itu bisa terus bertahan setelah yang mau lewat ini? Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Bu. Bu. Ibu. Pak.
Tidur lagi bapak kan. Nyaman dulu pakai kasihanannya. Dan sadar dulu bapak jadi tidur. Bu. Sabar ya, nanti kita lanjut lagi bersama Pak Ustaz Rizkan, tapi kita beri iklan dulu. Jadi pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di program Ustaz Rizkan bersama Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara. Pemirsa semua, kembali lagi di program Ustaz Rizkan bersama Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara. Dan alhamdulillah kita masih bersama Ibu Ketua dan anggota dari Majelis Taklim. Kubiasanya memang betul. Kalau tidak tahu bicara aja kita tinggal anak-anak. Ini tomik saja. Kalau katangka nih besar katangka, coba nanya. Masih bersama Ibu Estali dari alhamdulillah. Biarpun 3-4 suara Bu, yang penting semangatnya. Tepuk tangan dulu buat Majelis Taklim Islamiyah. Nah, bisa di rumah sebelum kita lanjut, tahu siapa Pak Ustaz, kita tanya lagi kembali ke Ibu Ketua. Bu Ketua. Nah, kalau perannya bapak-bapak biasanya apa di sini di Masjid Tua? Ada juga gabung dengan Majelis Taklim, mengaji kah? Ada juga. Kalau bapak-bapaknya, Iya. itu ikut mengaji. Kamu ada yang mengaji? Kemudian pada malam Senin, Iya, malam Senin ada. kami bersama-sama mengikuti tahsin. Wah, tahsin. Tiap minggu, tiap bulan? Oh, tiap minggu. Kemudian pada malam Jumat itu kami membaca surah itu bersama dengan bapak-bapak. Pengurus bekerja sama dengan Ustaz. Tapi sampai ini dari ketakutan nih Bu Ketua tadi. Kayak sampai kanan kita ini gue udah kuburan yang aman jadi. Ibu tahu Ibu? Tahu memang tidak boleh. Malam Jumat bukan kesini subuh Jumat sore kami tetap kesini. Masya Allah, tepuk tangan buat Ibu Majelis Taklim Islamiyah. Tapi kalau belajar mengaji ada juga kayak ikrosa gitu di sini ada. Ada juga. Oh jadi kalau ibu-ibu yang masih kan, mohon maaf Ibu ya, pemirsa di rumah. Jadi kadang-kadang itu kan bisa biasanya itu umur-umur buta bacanya. Atau mungkin atau itu beda kan sok gitu ada ibadah gitu. Ini masih belajar Ibu? Belajar. Itu tiap hari apa Ibu saya ke Senin ya? Kalau di setiap malam Senin. Malam Senin itu berarti harus semua wajib ya kan? Mau bapak-bapak perempuan sama. Banyak tuhnya tidak mengetahui mengaji. Jadi kalau lomba-lomba sendiri ada yang pernah diikuti nggak Bu itu? Ada nih lomba apa Majelis Taklim, lomba sekasi apa selawatan nggak pernah? Pernah juara? Lalu kami buat tuan. Tapi ikut lomba pernah sering? Tidak sering. Oh. Tapi kayak kasidah ada, selawatan ada. Ada kasidah. Kenapa tidak dibawa kiri ini? Ini kali ya Ibu Ketua ya. Masyaallah. Ya Ibu Ketua, makasih banyak Ibu Ketua. Nah, bisa di rumah tadi saya sudah bincang sama Ibu Ketua. Sebelum kita lanjut lagi Pak Ustaz, saya ingatkan lagi Ibu. Bu. Pak. Iya, salah Pak Ustaz kan. Bu. Kenapa jadi bukan ini Masjid Tua katakan disebut juga legenda? Nah, apa Sarung Gajah Duduk juga disebut legenda? Kenapa? Legenda Nusantara karena tahun 1972 itu Sarung Gajah Duduk sudah ada di Indonesia dan alhamdulillahnya pabriknya Sarung Gajah Duduk ini masih ada di Indonesia Bu, di daerah Pekalongan. Jawa apa Bu? Jawa Tengah, Jawa Barat, Timur, Bekasi. Ada saya bila oleh Jawa masih ada yang Bekasi, Jawa Jadi kalau Ibu Majelis Taklim mau berjumpa sana boleh. Nanti dikasih spesial harga khusus, harga pabrik Bu ya. Oke Bu.
Oke, beda rumah kita lanjut lagi. Tahu siap bersama Pak Ustaz. Temanya tadi apa, Bu? Puasanya. Kurang besar. Apa temanya? Puasanya. Apa arti dari uwa? Nah, yang pertama tadi apa? Uhuwa apa? Pokoknya ajarmu. Pokoknya ibu-ibu galobe, milain lobe. Apa Bu yang pertama? Iya, salah. Langsung apa dulu sesuaikan. Tapi ya. Ya, baik. Kita tahu jangan khususnya nggak pakai apa Ustaz. Ya, ini pengaruh sejuk di sini. Sejuk. Iya, baru dapat masjid sejuk ya, Ustaz. Ya, sejuk kan. Ya. Iya. Ini masjid di sini sejuk karena amaliah. Betul. Tadi kita mendengarkan dari Ibu Ketua malam Jumat baca 4 surah ya. Surah Al-Waqi'ah. Yasin dulu. Yasin dulu. Kemudian Al-Kahfi, Al-Kahfi juga. Ya. Subuh, kalau Jumat subuh Al-Kahfi. Al-Kahfi ya. Iya. Luar biasa. Sujud tilawah. Jumat subuh. Ya, Masya Allah. Itu sejuk karena bacaan-bacaan Al-Qur'annya, amaliyahnya. Saya kira tadi itu terakhir yang keempat surah Taha yang dibaca. Iya. Tapi sujud itu memang tahu sini sejuk ya. Iya. Iya, selain tadi bacaan surahnya banyak. Iya. Hasilnya juga banyak tuh ya. Iya. Jadi sejuk. Iya, tapi memang ini masjid tertua. Iya. Itu menandakan kematangan masjid ini. Pengelolaannya juga Masya Allah luar biasa, Ibu ya. Dan mungkin tiap tahun diadakan di sini pencucian atau biasanya ada di sebelah ada kegiatan tentang raja-raja ini. Tidak ada ya? Ini Ibu, tiap tahun ada cuci dosa Bu ya. Dosa. Ya, Ramadan masuk saya kepada fitrah. Iya. Ya, baik Ibu. Tadi sudah kita lihat pembagian ukhuwah. Ya, ada 4. Kemudian untuk mempertahankan ukhuwah itu juga ada 4. Nah, ya, jadi ada 4. Berarti tidak sembarang ukhuwah ya Ustaz ya? Ya. Untuk mempertahankan itu ada juga. Ada. Oh, okay. Ya, ada faktor pendukung. Ya, itu ada 4. Ya, kenapa 4? Karena kalau istilah Makassar apa sulapa tadi? Apa sulapa? Apa sih kebaja ada tuh? Ya, apa sulapa ada tuh? Ya. Ya. Apa deh? Ya. Ada apa juga ada. Ya. Apa lipat lampanya. 4 ini 4T Ibu. Jadi mudah kita ingat. Oh, T. Ya, 4T. Bukan 4 triliun ya. Ya. 4T. Yang pertama itu ta'aruf. Ya, ta'aruf. Yang gitu Bu. Ya, ta'aruf. Kemudian yang kedua itu ta'awun. Nah, kemudian yang ketiga takaful. Yang keempat itu tafahum. Ya, 4T mudah. 4T. Ya. Yang pertama apa Ibu? Ta'aruf. Kemudian ta'awun. Kemudian yang ketiga takaful. Yang keempat tadodo. Tak kalah nih. Pokoknya suruh kasih Ibu. Ya. Terakhir yang paling bagus tadodo apanya. Udah? Ya. Jadi ada 4 Ibu ya. Yang pertama ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Ta'aruf itu saling kenal mengenal. Di dalam Al-Qur'an, ya, dalam Al-Qur'an surah ke-49 surah Al-Hujurat itu ayat 13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, hai manusia, ya. Sesungguhnya Allah menciptakan kita ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ada Goa, ada Bone, ya, ada suku yang lain sebagainya. Itu untuk tidak lain Allah ingin memperlihatkan kita Arab untuk saling kenal. Ya, salah satu faktor pendukung ukhuwah ini ya, yakni adalah saling kenal mengenal. Kalau tidak dikenali, biasa kita menimbulkan kecurigaan. Siapa ini? Betul. Ya, kalau tidak dikenali, ya siapa ini? Gas singkat, kamu maka kan begitu. Ya. Mereka? Ya. Ya, jadi harus dikenali.
Pasti baik dulu aja. Pasti baik dulu tak dulu buat apa kayak begini kan. Ya, seperti tadi awal opening tadi. Ini majelis taklim apa kan seperti itu, di mana harus dikenali. Ya, tapi MC-nya juga tidak memperkenalkan diri. Isa, boleh. Sudah ya? Tadi boleh. Dapat masuk. Isa tak ibu. 2 juta rupiah. Ya. Dan suami tatung. Ya, jadi saling mengenal, bukan cuma namanya itu. Tetapi biasanya waktu sekolah dulu ada perkenalan. Guru absen masing-masing ya. Baru kenal Miki. Sama ketika seorang laki-laki ingin meminang seorang perempuan, benar. Ada namanya ta'aruf. Ya, seseorang ketika mau menikah ada namanya istilah ta'aruf. Ya, mengenal. Ya, kalau dalam istilah ini saling, berarti saling itu berarti ada dua, saling kenal mengenal. Ya, maka timbul peribahasa kenal apa? Tak kenal maka tak sayang, kenal maka jatuh cinta. Iya, Masya Allah, seperti itu. Maka ibu berapa jatuh cinta. Jadi kalau kita sudah kenal, maka timbul rasa. Iya. Dapat 2 juta ibu. Iya. Kemudian yang kedua itu adalah ta'awun. Apa itu ta'awun? Ta'awun itu saling tolong menolong. Ya. Oh, tolong menolong. Ya. Ini ada di dalam Al-Quran. Iya, sampai muncul kata-kata ada ke 100. Iya, tolong menolong itu ada ke 100. Iya, tolong saya. Ada sih keluar ke 100. Ataukah adakah? Nggak ada ya. Tapi sebenarnya itu tolong menolong lebih tepat CK. Iya. Ya. Ibu, ta'awun itu saling tolong menolong. Ya, itu ada dalam surah Al-Maidah. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Setelah kita mengenali saudara kita mengenali secara mendalam. Ketika dia butuh bantuan, maka tolonglah dia. Jadi perlu saling tolong menolong. Ya, sudah saling mengenal. Ya, saling mengenal. Kita kenal saudara kita. Benar. Ya, kita kenal sukunya secara mendalam, kita kenali. Maka ketika dia butuh bantuan, maka kita tolong. Benar. Ya. Dulu masa sebelum kita saya mau tolong ibu hati-hati jatuh dari belakang. Kayak tanda dosa sekali. Kita di belakang ya. Jadi pinggir sini kayak begini tapi ibu ya. Ya hati-hati iya. Cari tolong menolong lagi ibu. Ya jangan sampai kalau jatuh sampai pinta kayak disenggol lagi. Ya tolong maaf ya. Ya. Ya, kemudian yang ketiga. Ya, yang ketiga, yang ketiga ini adalah takaful. Apa itu takaful? Ya, kalau dalam istilah bank syariah ada namanya takaful. Takaful itu memberikan rasa aman kepada saudaranya. Masya Allah. Ya, setelah kita mengenalinya, ketika dia butuh pertolongan, maka kita tolong. Ketika dia merasa tidak aman, maka kita memberikan keamanan. Ya, takaful berarti. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah tafahum. Apa itu tafahum? Saling memahami antar satu dan lainnya. Ini penting sekali ukhuwah Islamiyah ini. Ya, ukhuwah Islamiyah ini penting sekali. Ya, kadangkala persoalan hal-hal yang tidak terlalu mendalam itu menjadi perdebatan perbedaan. Padahal yang terpenting itu adalah menjaga ukhuwah Islamiyah. Ini butuh saling memahami, ya, saling memahami bahwasanya pemahaman saudara kami seperti ini, kita hargai. Pemahaman saudara kami ini seperti ini, kita hargai. Itu jauh lebih penting karena inilah yang menjadi ciri khas atau karakteristik umat Islam di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, maka tentunya kita menjaga ukhuwah kita, baik itu ukhuwah insaniyah, basyariyah, ukhuwah wataniyah an-nasab, kemudian ukhuwah ubudiyah, dan terakhir adalah ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan insyaallah kita semua ini menjadi wasilah untuk memperkuat persaudaraan kita. Amin ya Allah. Dan saya tahu persis Ibu Majelis Taklim di sini dan keluarga besar yang ada di sini, setiap ada orang yang meninggal,
Masya Allah luar biasa. Mereka saling tolong, bantu. Kemudian pengajiannya dari rumah ke rumah itu salah satu bukti untuk mempertahankan dan cinta kepada saudaranya. Mudah-mudahan insyaallah kita semua dijaga dan dilindungi oleh Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insyaallah. Terima kasih banyak Ustaz. Pas kita dengar ibu, demikian nasib ini buat tarasi. Bu. Bu. Ibu. Bu. Apa jadi temanya? Iya. Semoga kita semua bisa menjaga juga di bawah. Tetap kita menjalani hubungan Islamnya Bu ya. Jadi ada beberapa tadi faktor, mudah-mudahan Ibu bisa sampai ya dan mengamalkan terus. Nah, Bu. Bu. Ayo. Pak. Aman Pak. Aman. Pokoknya nanti ya takaful ya Ustaz. Iya. Mengamankan. Iya. Aman kiseng. Bu, siapkan dua dari kita nanti untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Ustaz. Dua dari yang bertanya kita akan kasih hadiah dari sarung meja dulu. Budi, oke Bu? Tapi kita iklan dulu. Jadi bisa di rumah jangan kemana-mana. Tetap di program Ustaz Gaul bersama sarung meja dulu. Legenda Nusantara. Kembali lagi di program Ustaz Gaul bersama sarung meja dulu. Legenda Nusantara. Dan alhamdulillah kita masih bersama Ibu Ketua dan para anggota dari Majelis Talim. Masya Allah, akhirnya di ujung-ujung acara ujung baru di kompak. Karena di sini ibu gak ada, saling tolong menolong ibu di belakang. Bu. Bu. Sebelum kita kasih selamat dari ibu-ibu untuk bertanya, saya mau jelaskan dulu Ibu Di. Ya, saya ambil dulu dah. Bu, nanti ya ke depannya kalau mau beli sarung aja dulu. Itu yang ada tulisan apanya Bu? Ya. Ada tulisan Arabnya. Kira-kira gajah dulunya itu ada tetap, tapi yang ada tulisan Arabnya di bawahnya gajah dulu deki. Nah? Kenapa Bu? Karena yang ada tulisan Arabnya sekarang itu lebih otentik. Ya, karena dulu tahu-tahunya ibu-ibu tahu pasti banyak garis-garis itu. Garis-garis apa sekarang yang ada tulisan Arab itu otentik Bu kayak gini. Yang seperti saya pakai, mau saya pakai. Nah, nih cantik Ibu ya. Nah, yang kayak gini sekarang ya. Jadi kalau mau beli yang ada tulisan apanya Bu? Tulisan itu kan gajahnya. Yang ada tulisan gajah. Masa ada gajahnya. Tulisan Arab Bu di, iya. Tuh guru ibu ya. Bapak kita terus nah, ikan yang tenan aku boleh. Oke Bu. Jadi saya pergi dua. Nah saya berdiri dulu nanti kita lanjut lagi Bu Ketua ya tanya jawabnya. Nah Bu, sekarang yang mau bertanya boleh angkat tangan, maju ke depan. Dek, belum bisa lagi. Ya. Yang pertama siapa Bu? Boleh, Ibu dulu. Pak Ustaz, saya pinjam dulu berangkat. Ya. Maju di sini Bu. Iya. Buka kan? Buka dong. Kedudukan ini. Bu yang ketinggi tapi kedudukan betul. Segi Bu. Ya, segi ya. Ya. Perkenalkan nama tak, Dek. Majelis Taklim tak. Tinggal di mana? Nomor rekening tidak. Berapa? Nomor rekening tak bisa tahu. Suami tak kasih. Berapa nata? Berapa suami minta? Berapa minta sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tuti Dahyati. Tuti Dahyati. Memang beda karena saya orang Bekasi. Oh, Masya Allah. Orang Bekasi ya Pak? Iya, betul. Banyak lagi. Kira-kira aja deh. Iya, nata tumpin. Iya. Di mana tinggal? Saya tinggal di Papau.
Di belakang, Dek. Sini. Sana, Papa. Ada mana tak? Alhamdulillah sudah 3. Masya Allah. Suami aman ya? Suami aman 1. Alhamdulillah. Ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya Pak Ustaz atau mau bertanya kepada Ustaz. Ustaz, oke. Nah, tanya Ustaz, menarik sekali materi kita pada hari ini. Yang saya ingin tanyakan, apa akibat atau dampak jika ukhuwah itu tidak dijaga dengan baik? Iya. Nah, betul. Iya. Konsep dijaga. Luar biasa. Itu saja Ustaz. Itu makanya Bu. Itu saja. Yakin Ki? Jauh-jauh dari Bekasi ke sini mau bertanya satu saya. Oh, benar ya. Simpan aja. Kalau begitu kita saja. Makasih banyak Ustaz. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah Ibu Tuti. Ibu Tuti. Tapi Ibu Pak Wahyu. Pak Wahyu. Ya. Ibu Tuti, saya kan. Salah satu buat Ibu Tuti, Masya Allah, nama dia. Dan saru beda dulu panggilan Santana. Sama-sama Ibu. Kalau lagi dapat 2 kodi, bisa Bu kabarin. Dibeli. Oke, tadi Ustaz ya, bagaimana menjaga ukhuwah. Kalau tidak dijaga maksudnya. Yang kedua siapa Bu? Boleh, Ibu yang jujur sekali. Cantik, Mas saja bagus cantik. Oh, mana? Anda mengantuk Ibu? Anda mengantuk di aman ya. Assalamualaikum. Boleh belum sabar? Perkenalkan nama Anda. Tinggal di mana? Oh ya oke aja. Siapa? Sini pasti. Jadi ya. Saya hari ini Iya, Haji. tinggal di Bumdes Bulan Katangka dengan tingkat dengan Ibu kedua betul. saya Kau dah beli Bu? di Bulan Katangka. Entar suami dapat. Suami saya menikah 7 tahun yang lalu. Anak saya 3, ketiga-tiganya sudah Besar semua Mi. kerja semua. Wih, Yang ibu saya Nanti satu di yang pertama di Berau dan yang kedua di Malaysia, yang ketiga di Padang. Masya Allah. Naik semua jadi itu Bang Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pensiunan dulu. Kuda juga. Iya banyak mana Ibu. Suami saya juga almarhum pensiunan. Baca dia iya. Kalau butuh kian angkat Bu ni. Siapa tahu ya kan menawarkan di. Bisa mungkin saya tak butuh. Dah terima Mike. Kecil. Oh, keren. Ustaz, yang kecil. Di bawah begitu. Dah jadi. Oh, ada teman kita ya, ada ya. Oke. Oh ya. Astagfirullahaladzim. Saya mau ditanya apa nih, Bu Ibu Haji? Yang saya mau tanyakan Pak Ustaz, apa peran ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari? Masya Allah. Apa peran ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari? Betul. Benar. Apa manfaatnya ya? Benar. Ini saya Bu Haji. Ini saya. Cepat dan kali dengan saya Bisa jadi. Bisa nanti ke depannya saya minta lagi. Transfer dari kita. kalau saya kasih dari marketing sekarang Bisa juga Ibu Haji. Kalau lagi beli sarung oke. Lagi Bu Haji jangan terima aja. Masya Allah. Ini Bu Haji dikasih sama langsung loh. Dan sarungnya jadi tepuk tangan dulu buat Bu Haji. Menyala tangan nih Bu Haji. Makasih Bu Haji. Tidak lewat jaga. Lalu ya Bu Haji. Terima kasih semuanya. Dan tidak mau adik Bu Haji. Nah, Pak Ustaz, tadi pertama adalah tadi apa nih? Bu Tuti. Terus ada Ibu Haji siapa? Mirna. Haji Murni. Oke. Bisa Pak Ustaz jawab? Saya jawab atau Pak Ustaz? Nah. Ibu itu saya. Iya. Baik, pertanyaannya sangat luar biasa sekali. Betul. Saking luar biasanya saya lupa. Yang pertama apa tadi? Ibu tadi apa tadi? Dampak Ya, apa dampak jika ukhuwah tidak dijaga? Ya, dampaknya ini tentunya dampak positif. Yang pertama akan terjadi konflik. Ini konflik ya, konflik. Konfliknya ini bisa masuk konflik suku, ras, dan agama. Ya, makanya sangat penting kita jaga ukhuwah dan ikatan hati ini. Ya, kalau negara kita mau ini aman, maju dan berkembang, maka dijaga ukhuwah ini. Ya, kapan tidak dijaga maka akan terjadi konflik. Ya, konflik. Nah, kemudian pertanyaan dari Ibu tadi, apa peran ukhuwah? Iya. Apa peran ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari? Peran ukhuwah ini
sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, ya, dan bernegara. Ya. Ibu kalau rusak ukhuwah sama siapapun pasti ragu-ragu untuk melakukan kegiatan atau dan lain sebagainya. Ya. Kalau yang satunya bermusuhan dengan yang lain, tidak terjaga ukhuwah, maka ketika kita mau melaksanakan suatu kegiatan, membuat suatu kegiatan, itu akan agak sulit. Kenapa? Ya, jangan ke sana deh, karena tidak bagus ke persaudaraan ke sana. Benar, Ustaz. Ya, seperti itu. Ya, jadi memang punya peran penting dalam masyarakat dan negara. Ya, sebagai kesimpulan, bahwasanya Islam ini akan berkembang maju bertahap ketika dia menjaga, ya, ukhuwah dan ikatan hatinya. Ikatan hati ini sangat penting karena orang yang bersaudara belum tentu bagus ikatan hatinya. Ada orang yang bersaudara tetapi terputus ikatan hatinya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa membangun, ya, mempertahankan dan menjaga ukhuwah, baik itu ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah yang lainnya. Insyaallah, amin. Ya Rabbal Alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya murid Muhammad Rizkan Iqbal Jafar, hamba yang fakir, yang dhaif ilallah, miskin ilmu, bahkan kurang sempurna dalam ibadah. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdi ila subulil hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Pak, namanya. Ya, tadi sudah jawab ya Bu ya. Saya juga dapat hadiah dari Sarung Gajah Duduk. Nah, sebelum kita akhiri acara, mungkin saya mau sedikit dulu Pak Ibu Ketua barangkali. Ya. Ibu Ketua, harapannya untuk Majelis Taklim sendiri UA Islamiyah seperti apa Ibu Ketua? Ya, alhamdulillah kami sangat mengharapkan agar Majelis Taklim UA Islamiyah juga anak-anak ini tetap berjalan dengan baik. Amin ya Allah. Amin. Tetap menjadi UA Islamiyah yang baik. Amin. Semoga kita selalu bersama-sama dalam menjalankan ajaran Allah yang baik. Amin. Amin. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu Ketua atas waktu dan tempatnya. Bu. Sebelum saya tutup acara, Ibu sekalian saya ingatkan jangan lupa untuk kunjungi website dan Sarung Gajah Duduk www.gajahduduk.com, atau Ibu bisa follow Instagram dan Facebooknya di @gajahduduk_id. Budi, Bu, semoga tadi tausiah yang diberikan Pak Ustaz ini alhamdulillah bisa masuk telinga kanan, keluar telinga disimpan. Ya benar. Keluar telinga, masuk telinga kanan, keluar telinga disimpan, diamalkan. Semoga nanti jadi pahala buat kita menjadi amal ibadah bahagia yang sahabat yang luar biasa di akhir nanti. Amin. Ada bala. Bu. Pak. Mohon maaf kalau saya salah kata karena kesempurnaan kami Allah SWT kesalahan kita pemilik kita masih. Sampai jumpa lagi di program berikutnya bersama Ustaz Gaul, kita bersama Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.